Halo, saya Ryan. Hai, aku Resa. Kalau ini Nisa. Saya Vicky. Hai, aku Naina. Yang ini Hikmah. Hai, aku Meka. Halo, aku Zian. Ini Dita. Hai, aku Manda. Halo, aku Aru. Halo, aku Syifa. Hai, gue Dava. Panggil aja Dinda yang ini. Kalau ini Derly. Ini Nahwa. Hai, saya Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kami dapat melaksanakan observasi lapangan di salah satu situs budaya tertua yang ada di Kota Cirebon, yaitu Keraton Kanoman. Kami mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Cyber Sheikh Nurjati Cirebon dengan program pendidikan perbankan syariah. Kelompok 2. Keraton Kanoman merupakan pusat budaya dan pemerintahan Kesultanan Cirebon pada masa kekuasaan Sultan Anom. Hingga kini, keraton ini tetap menjadi penjaga tradisi yang diwariskan turun-temurun. Keraton Kanoman berdiri pada akhir abad ke-16. Saat Kesultanan Cirebon mengalami pembagian kekuasaan ke dalam beberapa keraton, di bawah kepemimpinan Sultan Anom I, keraton ini mulai berkembang sebagai pusat baru bagi kegiatan politik, pendidikan agama, dan kebudayaan. 3. Pendirian Keraton Kanoman tidak lepas dari dinamika internal kerajaan. Kehadirannya memperkuat struktur pemerintahan serta membuka ruang bagi berkembangnya identitas keraton yang lebih mudah dan informatif. Arsitektur Keraton Kanoman menunjukkan perpaduan yang menarik antara gaya Islam, Jawa klasik, dan sentuhan Cina. Hal tersebut tampak dari penggunaan keramik antik, bentuk atap, dan tata ruang yang simbolis. Nah, ini dia adalah tempat penting, yaitu Pasemban, tempat musyawarah Sultan terhadap masyarakat untuk menunjukkan bagaimana komunikasi internal terhadap kerajaan pada masa saat itu. Di sisi lain terdapat bangsal Prabayaksa, yang di mana ruangan Sultan menerima tamu kehormatan. Beragam pusaka keraton yang tersimpan di sini menggambarkan kekuatan dan legitimasi Sultan sebagai pemimpin. Pemahaman kita tentang Keraton Kanoman ini, kita mewawancarai langsung dari pihak Keraton Kanoman ini, Pak. Nah, jadi langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Bisa nggak Pak menjelaskan latar belakang berdirinya Keraton Kanoman ini? Ya, kalau secara urut ya, saya satu. Kalau ngomong keraton dulunya itu kan ada fase-fase lama ya, fase lama. Jadi ada pada masa lama, nanti kalau ke belakang itu di belakang area belakang itu ada namanya bangunan namanya Witana. Saya ambil di shortcut aja ya supaya cepat ya. Itu Kanoman ini awal mulanya ada satu bangunan namanya 16 Witana, itu babat alasnya 1445. 1400 kedua, tapi saya bukan budayawan, bukan sastrawan ya. Fase pemisahan itu berdiri ada Sultan Kanoman itu tahun 1667 abad 1677. Kurang lebih di sini ada kurang lebih antara 35 bangunan. Dari mulai depan tuh Waringin Kurung, Pancaniti, Pancaratna, ini Siti Inggil, Ares Tigili, Ares Tinggi dibagi berapa titik. Ada Manguntur, ini tuh panggungnya gamelan Sekaten. Nanti kalau mau lihat ke sini lihat ada gamelan Sekaten ditabung. Peran Keraton Kanoman buat kehidupan masyarakat gitu Pak, ada dampak atau gimana buat saat ini gitu? Oh iya, contohnya ini pasar depan ekonomi, dan ini orang di pasar tuh kebanyakan bukan orang hanya Cirebon aja loh. Ini wilayah 3 dan di luar, di Tasik, orang Cianjur, orang banyak mendagang bermanfaat. Iya. Ini bentuk kedekatan kan. Kalau ngomong tentang keraton kan ada pasar, ada alun-alun, simbol ya, pasar ekonomi, alun-alun tempat sosial, spiritualnya masjid, pemerintahannya keraton. Kalau ngomong tentang itu ya, identiknya apa yang masuk simbol keraton. Oke,
Oke, baik Bapak, terima kasih atas Sama-sama. informasi berharga ini. Semoga wawancara ini menambah wawasan. Amin, amin. Dan Buat saya juga. membuat kita tahu untuk pentingnya menjaga kebudayaan dan sejarah. Ingat sejarah. Makasih. Mohon maaf. Keraton Kanoman terdapat beragam jenis benda pusaka seperti keramik antik, peralatan kerajaan, foto keluarga kesultanan, serta naskah kuno. Semua itu menjadi bukti hubungan Cirebon dengan dunia internasional. Satu simbol kebanggaan masyarakat Cirebon adalah motif Megamendung yang juga dapat ditemukan pada ornamen keraton. Motif ini mencerminkan nilai kesabaran dan ketenangan. Setiap tahun, Keraton Kanoman menyelenggarakan tradisi yang bernama Panjang Jimat. Proses ini merupakan salah satu tradisi maulid tertua di Indonesia dan menjadi daya tarik wisatawan. Kegiatan budaya di keraton memperlihatkan nilai gotong royong. Masyarakat, abdi dalam, dan keluarga kesultanan turut serta dalam menyukseskan acara tradisi. Melalui observasi lapangan ini, kami menyimpulkan bahwa Keraton Kanoman adalah pusat kebudayaan yang menyimpan nilai sejarah, spiritual, dan sosial yang sangat penting. Dan keraton ini menjadi bukti bahwa kerajaan dan kejayaan Cirebon pada masa lampau dan sekaligus penjaga warisan budaya yang terus hidup hingga kini. Sekian. Kami berharap generasi muda peduli terhadap peninggalan bangsa. Melestarikan peninggalan bangsa bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas anak muda juga bisa.